Halo, tentang Nabi bersabda, nanti kelak di akhirat itu ada pembagian ahlul musibah, mereka golongan yang di dunia sering mendapatkan musibah, miskin, susah, banyak hutang, tanggungan hidupnya banyak, orang tua, anak, gitu ya. Sampai sulit untuk maaf, senangnya sedikit lah. Nah, kelompok yang berikutnya adalah ahlul afiyah. Di dunia itu nikmat, bahagia, jalan-jalan, rumah besar, pelesiran, kemana-mana, belanja, gitu. Itu dibagi oleh Allah di akhirat. Nah, yang ahlul musibah, yang di dunianya dulu mendapatkan musibah, banyak kesulitan, banyak mendapatkan ujian, kemiskinan membersamai terus, hidupnya nggak punya orang tua, susah terus. Itu diangkat oleh Allah, lalu dan mereka bersabar, diangkat oleh Allah derajatnya. Ada 3 pemberian Allah. Yang pertama adalah manzilan, kedudukan yang tinggi di surga. Yang kedua khairan, betul-betul surga dimiliki. Yang ketiga adalah afiat. Mereka dibersihkan oleh Allah, sehat walafiat di dalam surga. Sedangkan mereka yang di dunianya nikmat, senang, banyak maksiat, mereka di dalam neraka bisa melihat ahli surga di atas. Dan mereka mengatakan, ya Rob, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Enggak apa-apa, saya hidup penuh dengan masalah. Enggak apa-apa ya Allah, dihujani berbagai macam ujian. Saya akan ridho ya Allah. Bila perlu ya Allah, tubuh ini engkau kuliti. Engkau mutilasi sebanyak-banyaknya. Aku ridho ya Allah. Agar aku bisa bersabar dan aku mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti mereka. Allah mengatakan tidak bisa terulang kembali. Maka Bapak Ibu, Anda dan kita semuanya yang saat ini mendapatkan ujian yang berat. Ya, Ibu mendapatkan suami yang sekarang mungkin nakal, keras, jahat. Itu adalah surga kita. Bapak yang punya anak dan ibu yang punya anak durhaka sekarang, susah sholatnya, bersabarlah. Mereka adalah jalan-jalan surga kita. Dengan cara itulah kita mendapatkan pahala. Seorang ibu memangku anaknya diurut karena cacat, Bapak Ibu. Kakinya tak bisa bergerak, tangannya pun kemper. Lehernya miring, saya berdialog dengan ibu tersebut. Ibu, kenapa nih anak? Sakit Pak Kiai, ini sedang diterapi diurut punggungnya. Setelah selesai dibalikkan tubuhnya, oh rupanya anak ini usianya tidak kecil lagi. Pak Kiai, ini anak ini 14 tahun. Oh, Masya Allah. Sejak kecil saya menggendongnya. Sejak kecil dari bayi itu saya nyuapin karena makan sendiri nggak bisa. Kemana-mana harus digendong. Saya nggak pernah berharap punya anak cacat seperti ini. Saya nggak pernah minta sama Allah punya anak seperti ini. Tapi Allah kasih punya anak seperti ini. Kata teman saya, ibu, semoga ini jadi amal soleh. Sayangnya doain mamah ya sayang supaya sabar. Anaknya melihat wajah ibunya mencari mata. Tangan anaknya bergerak pelan-pelan membasuh dan mengusap wajah ibu. Mama yang sabar, mama yang sabar. Nanti aku panggil ke surga, mama maafin aku, merepotin awal. Siapa yang pengen punya anak cacat? Siapa yang hidupnya tanpa ayah? Mereka nggak pernah berbesar hidupnya. Mereka tidak pernah berharap hidupnya tanpa ibu. Kita nggak pernah berharap mendapatkan penyakit yang banyak seperti itu. Tapi Allah sedang sayang dengan kita, Bapak Ibu. Kenapa ibu bapak disehatkan saat ini? Kenapa Anda segar bugar hari ini? Anak kita di pesantren, dia mendoakan kita. Anak kita sholat duha saat ini mengatakan, ya Allah, mama yang sakit sembuhkan.
Anak kita saat ini nggak makan hari ini. Bukan puasa, sedang kemis. Diam-diam anak kita puasa Nabi Daud. Mendoakan ayahnya agar dapat rezeki yang halal. Betapa itu adalah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, nikmat tertinggi adalah nikmat iman dan Islam yang membersamai kita. Bersyukurlah dengan pertemuan keimanan seperti ini. Bersyukurlah dengan ujian. Karena ujian itulah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah menghadapi masalah. Karena Allah sejatinya bersama kita. Tetaplah istiqomah di jalan Allah. Semoga Allah menguatkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, segala puji syukur hanya milik-Mu. Kami dipertemukan dengan nuansa iman dan Islam. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan kepada kami anak-anak yang masih sayang dengan ayah ibunya. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami teman yang masih membersamai kami, tersenyum dengan kami, dan bahagia bersama kami. Ya Allah ya Rabbana, teman yang menyapa kami, tetangga yang tersenyum dengan kami, bukan karena kami banyak kebaikannya, karena sesungguhnya Engkau telah menutup aib-aib kami. Berapa banyak istri yang dibuka aibnya oleh Allah, suaminya menceraikannya. Berapa banyak suami yang dibuka aibnya oleh Allah, istri segera minta cerai berpisah dengan Allah. Berapa banyak orang tua dibuka aibnya oleh Allah, anak-anak tidak bangga dengan aibnya. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, Engkau telah tutupi aib-aib kami, sehingga mereka masih menyayangi kami. Allahumma Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sunna al-qawmil kafirin. Ya Allah ya Rabbana, bimbing hati ini senantiasa untuk dekat dengan Engkau. Betapa banyak ujian, kesulitan hidup menjadikan kami putus asa ya. Bahkan pernah ingin untuk bunuh diri. Ya Allah ya Rabbana, sekarang kami mengetahui ya Allah, betapa ujian ini cara Engkau mencintai. Engkau masih mencintai kami ya Allah. Diberikannya kami sakit di tubuh ini, dengan sakit ini Engkau berkeinginan agar aku lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Maafkan kami yang dulu meninggalkan sholat ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang sering mangkir dari perintah-Mu. Maafkan kami ya Allah yang pernah memakan harta haram ya Allah, menjadikan anak-anak kami nakal ya Allah, bahkan cenderung tidak sholat tersebab harta haram masuk ke dalam perutnya. Maafkan kami ya Allah